saya misalnya Mas Eko sama-sama tarik tambang, kuat-kuatan. Yang terjadi adalah bisa muter kok. Betul nggak? Wah, saking kuatnya kan berputar kan gitu kan. Terjadilah siang dan malam. Berputar. Terjadilah siang dan malam. Artinya apa? Oh, berarti bumi itu memiliki daya tarik luar biasa ini. Itu artinya apa? Semua yang ada di bumi, makhluk benda-benda apapun yang ada di bumi, perhatikan, dia punya daya tarik. Maka saya sebut manusia itu adalah makhluk magnetik. Saya ulang. Manusia itu adalah makhluk magnetik. Dia berpikir ya arti ini, maka dia kesimpulkan ada, kata dia, ada 6 rahasia jadi miliarder. Setelah dia mempelajari ini, lalu dia langsung praktek. Ya Allah, mulai sekarang saya keluar dari pekerjaan saya. Di mana tadi? Departemen Keuangan. Walaupun dia digoblok-goblokin sama orang yang sudah mapan mau keluar. Tidak, ayat ini lebih dahsyat daripada sekedar kerja di Departemen Keuangan. Dia keluar, maka di bulan pertama dia pulang naik bis sambil mikir, hari ini kerja opo. Pikirannya hari ini kerja opo. Dia mikir dia sambil pegangan bis. Kerja apa? Sambil dia mikir, merenung kan sambil jalan-jalan merenung. Maka dari situ dia dapat ide. Saya mau bisnis. Kebetulan yang dia pilih adalah bisnis properti, itu yang dipilih dia. Dengan ayat ini, lalu subhanallah, dulu penghasilannya per bulan kurang lebih waktu itu ya 4 juta, udah bagus. Waktu itu. Sekarang penghasilan waktu itu dia bilang ke saya waktu itu, proyeknya dia itu ya, dia itu dalam 1 bulan keuntungannya dia itu 980 juta. Di bulan pertama dia keluar, dia bikin tulisan target. Saya target pokoknya mau jual 40 rumah dalam 1 bulan. Targetnya dia 40 rumah dalam 1 bulan. 40 rumah dalam 1 bulan. Ternyata yang laku berapa? 120 rumah. Ya, 120 rumah 1 bulan. Wow, yang ngantri di depan kantornya puluhan orang berderet demi apa? Untuk membeli properti sama dia. Untuk beli properti sama dia. Gimana rahasianya? Dia tulis tuh rahasianya, dia ceritain saya. Dari target dia, dia luar biasa. Target dia itu ya memang Allah yang memberi ya. 1 kata dia, ini harus memiliki positive thinking yang kuat, keyakinan yang positif yang kuat. Itu yang menentukan pertama seseorang itu sukses tidak. Karena inilah pada bab gaya tarik menarik tadi. Coba ya sekarang gini, perhatikan siapa temannya Ahmad Dhani. Teriak, gitu kan? Teriak toh. Siapa lagi? Grup bandnya dia Andra and the Backbone, gitu ya. Terus dia teman-temannya Dewa, gitu kan? Siapa mereka itu? Pemain band semua. Anda tahu para koruptor siapa teman-temannya? Sama koruptor juga. Iya toh? Anda tahu tukang becak ngumpulnya kemana kali senang? Ya sama-sama tukang becak. Tukang catur akan senang ngumpul sama tukang catur. Tukang judi akan senang ngumpul sama tukang judi. Mengapa? Karena satu frekuensi. Sehingga mereka itu ditarik semua. Maka saya bilang tadi manusia adalah makhluk magnetik. Sekarang di sini kita catur, kita nyetel radio 92,3 FM. Yang dapat adalah radio MQ. Pindahlah ke Candi Gebang, setel di gelombang ini, dapatnya radio MQ. Pindah ke Bulak Sumur, setel ini, dapatnya radio MQ. Kok bisa?
tempatnya beda-beda sama, karena frekuensinya sama. Orang yang frekuensinya sama itu akan ketemu. Stop percaya. Saya sama Sowan, saya selalu berpikir kapan saya punya pesantren, kapan bikin pesantren. Mas Sowan juga sama mikirnya, kapan saya punya pesantren, kapan ada orang yang mau mengelola properti saya jadi pesantren. Siapa yang bertemukan saya dengan dia? Allah. Orang jomblo akan senang ngomong dengan sama frekuensinya. Sama frekuensi. Sama frekuensi ya. Ya tapi benar orang gay akan senang ngomong dengan orang gay. Satu frekuensi. Robbana ma khalaqta hadza batila. Beberapa tahun yang lalu, saya agak lupa tahun berapa. Itu terjadi suatu peristiwa gaib tuh. Peristiwa aneh gitu. Orang nyetel radio di gelombang tertentu itu terdengar radio siaran tahun 45 ketika Indonesia dijajah Belanda dulu, ketika zaman merdeka. Jadi siarannya itu berputar-putar di langit gelombang suaranya dan ditangkap masuk. Jadi itu radio sudah nggak ada, sudah meninggal, radionya masih masalah. Tapi siarannya terdengar aneh loh. Kok bisa lah itu, subhanallah. Artinya memang di alam ini ada frekuensi di udara itu kita nggak lihat. Ya. Itu hati-hati kalau berpikir jorok bisa melakukan perbuatan jorok. Kalau mikirnya mesti keras terus kan, mikirnya jorok terus, dia akan melakukan sesuatu yang jorok itu. Tapi kalau mikirnya baik-baik dibandingkan memikirkan yang jorok-jorok, saya akan berpikir bagaimana saya punya pesantren, punya sekolahan, bagaimana saya punya ini, punya itu. Maka dia ketemu itu. Daripada buang-buang waktu cuma mikirin kemaluan. Maaf loh ya, ini laki-laki semua loh. Daripada cuma mikirin kepuasan kemaluan ke bawah, orang nambah keren. Malah ya kok mikirkan gimana saya renta mobil yang cepat punya mobil, gitu ya mas. Daripada sekedar mikirin itu, mikirin cewek, nggak penting. Kenapa mikirin? Nggak boleh mikir itu boleh, mikirin istri itu boleh, jodoh itu boleh. Asal tidak mikir yang jorok itu saja. Boleh, mikir itu boleh. Perencanaan kok, bagian dari perencanaan. Itu Faiz. Dan mikir yang seorang laki-laki pernah Ustaz, saya mau tanya Ustaz, gimana mas? Dulu Ustaz, saya itu ketika mau nikah, niat saya itu adalah saya itu pengen curhat sama istri saya. Saya itu mulai banyak masalah. Jadi dengan nikah saya berharap saya punya tempat untuk mencurahkan segala unek-unek saya, masalah saya, yaitu kepada istri saya. Ternyata saya setelah menikah, istri saya kerja di Magetan, saya sekarang di Solo. Karena waktu itu saya ceramahnya di Solo. Ternyata istri saya dapat tugas di Solo, istri saya di Magetan, kami berpisah. Terus, nah celakanya Ustadz, sekarang justru di tempat kerja saya, itu teman-teman tuh kalau ada masalah curhatnya ke saya. Oh yang punya unek-unek ke saya, ini punya problem ke saya, semua ke saya. Kenapa jadi kebalik begini sekarang? Padahal niatnya dia nikah pingin. Kok bisa begitu? Dia satu frekuensi dengan teman-teman kantor, sama-sama punya niat ingin ketemu dengan teman-teman seperti itu juga. Akhirnya mau charteran ada yang iya, makanya hati-hati di kepala itu. Saya pernah, tapi benar, luar biasa kalian muslim, luar biasa. Yang saya bilang kemarin kan, ketika saya mikirkan pondok ini, rumah ini, kapan saya rumah ini tuh bisa dijadiin pondok? Rumah siapa ini? Siapa ini rumah siapa? Allah pertemukan dengan yang punya. Ke Buyekti juga begitu sama. Dulu saya ketika main ke Masjid Swakarya, saya duduk ngeliatin masjid itu dan ngeliatin podiumnya. Ya Allah, ini hari Jumat. Saya ingin sekali ceramah di masjid ini, tapi jelas hari ini saya nggak ada jadwal di sini, saya nggak terkenal. Dan saya tidak pernah terjadwal ceramah di masjid ini. Jelas saya pulang ya. Saya pulang, nggak tahu subhanallah tuh di jalan tiba-tiba saya ditelepon. Ustaz, ini Ustaz Adi, betul saya sendiri. Ustaz, ini kami dari Masjid At-Taqwa Swakarya. Si mau ya begitu. Ada apa mas? Ustaz, di tempat kami ini khotibnya nggak bisa. Ustaz bisa nggak ngisi di tempat kami khutbah Jumat hari ini? Subhanallah. Saya langsung ya Allah, subhanallah.
keyakinan kuat betul. Termasuk Masjid Muhajirin Jalan Catur situ dekat SCC SD itu dekat Amikom itu lah Amikom tau Amikom Akademi Mini Kompo. Oh iya. Ini Saya berpikir setiap kali saya berpikir ya Allah ini masjid megah banget gede, view-nya besar, pasti enak duduk berdiri di situ, pasti nikmat sekali. Ya Allah saya ingin gimana cara orang itu nggak ada yang kenal sama saya, nggak ada yang kenal, saya nggak terkenal, tapi caranya waktu luar biasa. Takmir Masjid Al-Falah 403 itu ada something sehingga dia akhirnya pindah cari masjid yang mau nampung dia. Allah pindahkan dia ke Muhajirin. Nah kemarin akhir Desember ketika susun jadwal dia nelfon saya, Ustadz saya Habib Ustadz. Oh Habib mana Habib? Tat, saya sekarang tinggal di Masjid Muhajirin, jadi tampil sini, pindahnya ke sini. Ustadz saya lagi nyusun jadwal khutbah Jumat. Ustadz, nah, mulai tanda-tanda kan. Subhanallah, terjadwal juga di masjid sana. Jadi kalau melihat ada mobil mewah gitu ya, kapan saya? Bismillah ya Allah kan. Keyakinan kuat insya bisa. Keyakinannya kuat, keyakinan positif. Tapi kalau keyakinan buruk jadinya buruk. Ingat manusia itu makhluk magnetik. Bahkan Rasulullah mengatakan man sholla alayya sholatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku sholatan wahidan sekali saja, fassallallahu alaihi asyra, Allah akan turunkan baginya dan Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Satu kali yang keluar menarik yang 10 dari langit. Makanya saya katakan manusia itu makhluk magnetis. Satu yang keluar narik yang 10. Sallallahu alaihi. Nah, seperti itu saudaraku ya. Saya pernah di Malioboro itu ada tembok bersih gitu ya, bekas dicat, dirapikan dicat. Saya lihat yang sebelah sini justru banyak pilok-pilok. Tulisannya Ustadz Joksin, ya. Terus apa lagi? Ustadz Joksin. Ustadz itu tulisannya. Joksin. Tahu Joksin kan? Joksin tahu? Joko Sinting. Jadi Joko Sinting. Ustadz tuh orang Sinting suka tawuran. Orang Sinting. Saya tahu Ustadz apa? Suka tawuran. Ustadz Joksin, terus apa lagi biasanya? Humorize ya, HMZ loh, humoris dan sebagainya. KZR Kisruh ya, ada juga KZR Kisruh. Tembok yang satunya sama itu bersih yang sebelah sini, hanya bedain ada pembatasnya sedikit, pembatas apa gitu, bersih kok. Justru tembok yang baru dicat yang kotor itu ada tulisannya kayak begini, ada tulisan kecil, apa tulisannya? Tembok ini jangan dicoret-coret. Malah itu yang dicoret. Tapi yang sini yang ada tulisannya malah bersih. Sama kayak tulisan dilarang buang sampah di sini. Delok malah banyak sampah. Karena dia berpikir sampah, akhirnya datang sampah ke situ. Pikiran. Nah itu pentingnya pikiran yang positif, pikiran yang kuat. Bangun pikiran yang kuat, yang positif. Itu baru langkah pertama. Langkah kedua, menulis. Sedikit sekali di dunia ini orang yang mau menulis ya, sedikit sekali orang yang mau menulis. Padahal menulis ini adalah salah satu resepnya orang itu menjadi orang besar. Karena kebanyakan mereka adalah orang yang mau dan tidak malu-malu menulis cita-citanya, menulis visi hidupnya. Ditulis kok. Mau Al-Quran aja kita tulis kok. Ya kan? Allah pun mengajarkan manusia dengan kalam, dengan pena, nulis. Mas Mujahid apa cita-citanya? Cita-citamu apa? Pengusaha ikan Pak. Pengusaha ikan. Ikan. Jadi itu. Pengen jadi pengusaha ikan. Wajar badannya kayak paus. Tahap. Tapi emang hobi makan ikan ya? Iya. Bukan penyetan. Kamu itu sekali lagi langsung yang tertunda ya. Jadi nggak usah tis. Gak apa jadi pengusaha ikan. Pernah nulis jadi pengusaha ikan? Ada gambaran di sini. Saya belum pernah nulis. Mas, saya cerita ya.
Waktu itu saya dapat tugas di Bandung, kerja di Bandung. Saya suka makan warung bakmi pinggir jalan itu. Yang kerja itu orang Solo ya, punya orang Solo atau Klaten. Masih muda orangnya, masih muda, umurnya 23 tahun, kurang lebih 23 tahun. Masih muda. Warung bakmi saya sering tiap malam makan di situ, sering makan di situ. Saya ngobrol sama dia di Bandung ini. Logatnya bukan logat Sunda, Mas orang mana? Saya Solo Mas. Oh, aku Jogja loh Mas, saya Jogja. Mas, saya kira tuh dia cuma punya satu itu. Saya bilang gini, Mas, jadi kan cuma punya satu ini toh, apa nggak pengen coba buka cabang di tempat-tempat yang lain? Kan enak nih masakannya. Oh sudah Mas, sudah ada 3 cabang. Sudah ada 3 ternyata. Wah masih muda lagi kan. Saya tanya, Mas kok bisa Mas? Resepnya gimana sih Mas? Jawaban dia tuh di luar persangkaan saya, karena dia cerita sebelumnya dia tuh cuma lulusan SMP, lulusan SMP atau STM. Jadi dia tuh SMP malah ceritanya dia. Dia cerita gini, Mas saya itu nggak tahu ya, hobi saya itu nulis, dan saya itu seperti dapat petunjuk dari Allah. Setiap yang saya tulis itu dikabulkan Allah. Saya pengen buka cabang di sini, saya tulis. Dan apa yang saya tulis itu dikabulkan oleh Allah. Menulis luar biasa ya. Jadi punya cita-cita, keinginan ditulis. Mau tidur di tembok kayak gitu kan, ditulis. Macam-macam waktunya terserah. Tahun depan pengen haji misalnya, ya kan, tahun depan pengen haji atau pengen ke tanah suci atau pengen punya apa, ditulis. Jadi setiap mau tidur tuh baca tulisannya, Alhamdulillah ya Allah, Bismillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, tulis. Nah, guru saya itu waktu itu dia belajar pulsa, warung pulsa. Dia itu kan saya ceritakan jenengan kan, dia cuman pulsanya itu orang itu bikin kolom cuman 1 sampai berapa, 12 ya, 15 ya, sampai 15 dia tulisnya, nggak ada lagi tambahan orang, cuman segitu tok. Lalu guru saya, kenapa Mas kok cuman sampai 15 nomor? Ya, kenapa nggak dibanyakin? Lah, di sini yang belanja pulsa itu paling mentok, 15 itu udah bagus banget itu. Hari itu kalau dapat 15 sudah termasuk paling rame. Jangan, kata guru saya, tambah aja sampai 30. Ngapain banyak-banyak Pak? Orangnya belanja cuma 10, 9, 15 sudah paling rame. Udah, ikuti saja. Nah, dia ikut, ditambahi sampai 30 nomor. Berharap ada 30 pelanggan. Begitu guru saya main lagi ke sana, tanya, apa kabar Mas, gimana? Pak, makasih ya Pak, terima kasih. Apanya? Resepnya terima kasih. Sekarang pelanggan saya full seperti yang saudara Bapak sarankan. Jadi banyak. Kenapa? Dia nulis, ditulis sama dia. Yuk, yang pengen punya cita-cita apa ditulis. Insya Allah itu dikabulkan oleh Allah. Ya. Sekarang itu tugas kita nulis. Setahun lagi, 2 tahun lagi, tugas kita tinggal nyentangin. Oh ini sudah, oh ini sudah. Itu yang saya lakukan setiap itikaf. Sejak tahun 2010 akhir. Gara-gara saya baca ayat surat Ad-Dukhan ayat 1:4 ya, ayat 3 dan 4. Baca surat Ad-Dukhan, surat ke-44. Dibuka Al-Qur'annya. Ad-Dukhan ayat ke-3 dan 4. Saya baca dari ayat pertama. Hamim, demi kitab Al-Qur'an yang jelas, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Ingat, Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Lalu ayat keempatnya Bang, pada malam hari itu dijelaskan atau dituliskan segala urusan yang penuh hikmah. Penjelasannya tahu? Urusan penuh hikmah, segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk, seperti hidup, mati, rezeki, nasib baik, nasib buruk, dan sebagainya. Malam hari itu, kapan turunnya Al-Quran? 10 hari terakhir, Lailatul Qadar itu. Di malam itu ditulis nasib manusia terus ulang. Maka kalau pengen punya nasib berubah, bosan dengan kehidupan sekarang, pengen ada perubahan, Allah itu baik sekali, ngasih kita kesempatan nasib. Allah membuka kesempatan, kalau bagi yang mau ingin merubah nasibnya,
di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu stop, tidak di hari yang lain. Maka ketika iktikaf dari rumah itu sudah bawa tulisan, pengen ini proposal, ya Allah saya pengen tahun depan berangkat umroh, ya Allah saya pengen usaha rental saya besok lancar, ya Allah saya pengen, tulis. Dan setiap iktikaf berdoa, minta sama Allah, sungguh-sungguh minta sama Allah, berdoa terus sama Allah setiap iktikaf, baik zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sambil dibaca juga boleh. Nanti setelahnya tinggal nyetangin, centang. Dan alhamdulillah itu yang saya lakukan setiap mulai sejak akhir tahun 2010 dari ayat ini. Pengen umroh tinggal tak centang, alhamdulillah sudah. Ya saya pengen tahun depan beli, bahkan ya subhanallah lebih takjub tahun 2012 akhir Ramadan itu saya berdoa, ya Allah Engkau tahu badanku ini kurus ya Allah, saya pengen punya alat fitness, itu harganya mahal ya Allah, tapi saya minta kepadamu ya Allah, memang menurutku mahal tapi bagimu itu murah sekali, bahkan tidak akan mengurangi kekayaanmu ya Allah. Saya pengen beli alat fitness biar badanku agak sterek sedikit. Saya baca itu setiap iktikaf itu baca, ya Allah berikan saya alat fitness ya Allah. Itu Ramadan. Subhanallah. Lebaran, pas lagi libur lebaran Allah kasih rezeki, saya bisa beli alat fitness itu. Harganya menurut saya mahal, tapi menurut pengusaha-pengusaha besar murah. Bagi situ mahal karena tuh harganya itu 5 juta. Karena sebelumnya saya sudah lihat harganya, 5 juta, duit kongen di 5 juta. Nah itu. Aku beli, masih Ramadan, masih lebaran. Jadi hanya selang berapa hari, seminggu, paling 2 minggu. Subhanallah langsung. Dan di tahun itu saya juga berdoa, ya Allah saya pengen bisa umrohin ibu saya. Allah kabulkan juga, tinggal tak centangin. Saya juga berdoa, ya Allah saya ingin bisa beli rumah tahun depan ini. Kabulkan Allah, tinggal nyentangin. Nah, jadi ditulis nasibnya. Ya, ada jam 9, padahal ada 7. Ya, berarti to be continue ya. Ya. Tunggu, masih banyak yang poin-poin lain. Poin ketiga, 4, 5, 6, 7 sampai 10 juga nggak apa-apa ditambahin nanti ya. Ada pertanyaan? Gimana Mas? Di nomor 1 tadi ada positif ini bukan yang manusia itu magnetik. Ada tidak sih yang membuat yang menyebabkan magnetiknya itu tergantung ya. Jadi kita sudah berpikir positif tapi tidak kunjung datang ke positif. Apa sih yang menyebabkan itu? Betul, manusia itu makhluk magnetik. Dia berharap membayangkan ini. Tapi kenapa kok tidak datang? Penyebabnya apa? Satu, dosa. Kedua, sebetulnya dia tidak yakin. Hanya membayangkan tapi hanya berharap tapi dia tidak yakin. Contohnya, apa bisa ya? Saya pengen umroh tahun depan, tapi apa bisa ya? Bisa. Itu sama dengan tidak yakin. Karena masih ngomong apa bisa ya? Saya tuh pengen nikah, tapi kenapa kok jodoh itu susah sekali? Pengen nikah, ngomongin nikah, tapi ngomong kok susah sekali. Itu tidak yakin, kalimat seperti itu sana. Susah sekali. Payah ya. Susah. Saya mau curhat masalah pribadi. Mas Andri. Panitia ya. Jadi seperti itu. Dosa itu menjadi penghalang rahmat dari Allah. Ada lagi? Silakan Mas. Terkait tadi yang jelas tentang tadi yang seorang apa tadi pegawai Tuan. keuangan juga lupa jadi pengusaha. Termasuk saya pun juga punya keinginan seperti itu ya. Sekian lama bekerja pengen juga merubah apa ya profesi lah yang dari karyawan jadi pengusaha insya Allah gitu kan. Nah kita istilahnya untuk berubah seperti itu kan juga agak semudah Berbalik telapak
penghasilan dan nyaman kita mau banting setir jadi pengusaha, apa nanti kehidupan akan lebih baik dari sekarang. Padahal zaman sekarang cari kerja susah. nah itu kalimat jeleknya, cari kerja Susah. cari kerja itu mudah, cari kerja itu bukan susah. Itu kalimat negatif. Terus kalimat negatif lagi ya, selain cari kerja itu susah, kalimat negatif lainnya adalah begini: kamu habis ini lulus mau apa? Saya mau cari kerja, Ustaz. Kan banyak orang bilang gitu kan, saya setelah lulus dari kampus ini mau cari kerja. Itu kalimat paling buruk di dunia. Kenapa? Harusnya bukan cari kerja, tapi cari uang atau enggak cari ilmu tadi. Luar biasa. Oke. Kalau cari kerja dia hanya dapat pekerjaannya toh, tapi uangnya sedikit. Tapi saya mau lulus mau cari uang, Ustaz. Maka uangnya banyak, kerjaannya sedikit. Oh iya. Paham? Ada loh orang yang cari kerja, ya benar dia dapat kerjaan, tapi ngos-ngosan kerja gajinya sedikit. Karena memang dia dalam kepalanya kerja. Itu cara berpikir yang keliru. Contoh lagi, cara berpikir keliru. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Itu keliru. Harusnya sejatuh-jatuhnya tupai, akhirnya melompat lagi. Iya kan? Kalau orang ngomong sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga, maka kalimat yang ditekankan adalah jatuhnya. Bukan di sini, tapi sejatuh-jatuhnya tupai akhirnya melompat lagi. Nah itu kalimat penekanan yang melompat lagi itu harus diganti yang negatif itu, ya. Statement negatif. Seperti lagi, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itu kalimat yang kurang positif. Yang positif, di mana ada kemauan, di situ kita bikin jalan. Di mana ada kemauan, di situ kita bikin jalan. Banyak perlu dirawat. Mana ada kemauan, di situ kita bikin jalan. Iya. Jadi seperti itu Mas Eko. Jadi gimana kita memantapkan keyakinan? Contoh nih, kalau orang menikah itu paling nggak yakin, sama. Orang menikah itu yakin, saya pun nikah, pekerjaan saya belum mapan, ya. Semua juga sama kayak nikah, ya. Sama. Tapi penghasilan saya Ustadz masih 700.000 per bulan, mana cukup mau nikah? Nanti gimana istri saya kasih makan apa Ustadz? Kalau ada orang yang meragukan seperti ini, saya cuma ingin ngomong, coba melihat ayam betina ya. Ayam Betina. Kalau telur berapa itu? Bisa 12 yang betina bertelur tuh. Dan kalau netes semua, apa yang terjadi? Nggak ada yang betina stres. Ya Allah, anak melas. Iklim makan ini, ya Allah ngasih makannya gimana? Habis itu, nah kita sabar ya nak. Mana bapakku nak? Aduh, bapakmu selingkuh sama betina lain. Ya betinanya udah selingkuh lagi sama yang lain. Udahlah, biarlah kita ceker-ceker sendiri aja. Alhamdulillah, sekarang ayam kecil-kecil itu jadi Olive, Popeye. Butuh Menjanjikan. Aduh, Masya Allah ya. Dari yang kecil-kecil itu semuanya dihidupi oleh Allah. Ya Allah, kemarin ketika saya sholat, di sebelah itu ada ulet yang dibungkus oleh kayak apa ya, lapisan daun apa itu, potongan daun terbungkus, cuman kepalanya aja yang keluar. Jadi dia jalan dengan kepalanya lunut gitu. Ada ya gitu ya? Saya lihat ya. Itu makannya gimana cari makan? Semuanya badan dibungkus, cuma kepalanya doang. Siapa yang ngasih makan dia? Kecuali Allah. Makan apa dia? Mau adanya di tengah-tengah lantai masjid. Makan apa dia? Cara ngasih makannya gimana? Cari dulu gak kursus ini, gak pernah kuliah juga ini. Tapi hidup dia. Kenapa kita meragukan Allah? Kita itu tidak penting punya penghasilan tetap, yang penting itu adalah tetap berpenghasilan. Super sekali. Bukan pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja, tetap ikhtiar. Itu yang. Jadi bukan bugis. Makanya pekerjaan kita adalah sekarang ini adalah PNS, pencari nafkah sekarang.
apa penting gas rambutan ya, yang penting tetap itu Halal, ya. insya Allah. Halal. Jadi gini loh, kalau kita ngomongin pegawai, saya nggak mengelak-elak pegawai enggak, ini pegawai itu bagus, pekerjaan mulia. Pengusaha itu tanpa pegawai nggak bisa apa-apa. Pegawai itu satu, dia itu nyaman posisinya karena sudah dapat gaji tetap, ya toh? Nyaman sudah punya pekerjaan tetap. Yang lainnya pada pusing, bulan depan dapat uang dari mana, dia nyaman karena tiap bulan sudah tahu dapat uang 3 juta gajinya. Karena posisi nyaman, akhirnya dia itu jadi tidak kreatif. Karena nyaman, akhirnya jadi malas, nggak mau berpikir, kira-kira sudah cukup bagi saya. Justru di zona yang nyaman itulah seseorang itu berada di tempat yang paling berbahaya. Ketika dia berada di zona yang paling nyaman, itulah tempat yang paling berbahaya. Kedua, dia tauhidnya menjadi bergeser. Tauhidnya bergeser kemana? Ke perusahaan. Ketika dipecat, aduh besok aku gimana, makan apa, aku udah dipecat, ada pengurangan karyawan, mati aku. Takut, suaminya dipecat, bingung sih, gimana nih bang, kita besok makan apa bang, kita besok gimana. Jadi selama ini dia bergantung kepada perusahaan, gantung kepada pekerjaan, gantung kepada direktur. Jadi pegawai itu bikin terlalu nyaman, jadi tidak kreatif, jadi malas. Yang kedua, tauhidnya bisa bergeser. Yang ketiga, dia membatasi rezeki Allah. Loh kok bisa? Karena dia sebetulnya tiap bulan itu oleh Allah mau dikasih uang 6 juta. Tapi karena dia memilih jadi pegawai yang gajinya 3 juta, ya sudah, maka dia per bulan gajinya cuma 3 juta. Padahal kalau dia melompat sedikit keluar dari area ini pegawai, dia melompat sedikit ke sini, di sini tuh gajinya dia 6 juta. Paham? Dia itu berada di posisi ini, tapi dia terlalu nyaman, dia lupa, dia tinggal buka pintu rumahnya, dia keluar sedikit ke sini, 6 juta per bulan.